Kenapa channel YouTube lama atau channel YouTube yang udah subscribe-nya besar banyak banget yang penontonnya turun? Ya nggak semua, tapi banyak channel-channel besar yang penontonnya turun. Apa sih alasannya? Bukannya subscribernya malah naik, harusnya penontonnya malah naik ya. Tapi kenapa kok banyak yang turun? Nah, yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang saat ini sedang penasaran, bingung kenapa channel kalian viewsnya turun, semakin berkembang kok malah nggak kayak dulu, kok malah penghasilannya lebih besar saat subscribernya masih kecil, kok malah penghasilannya, kok viewsnya malah lebih bagus saat subscribernya masih kecil. Nah, jadi di sini penting banget karena memang ya kita ini ya pasti akan mengalami fase-fase seperti itu. Fase-fase kejenuhan, fase-fase di mana subscriber dan penonton kita pun juga butuh yang namanya penyegaran atau ya treatment khusus dari apa yang kita lakukan. Yuk langsung aja kita bahas lebih detail teman-teman. Oke, teman-teman, dari beberapa channel-channel yang dulu pernah saya bahas dan saya jadikan sebagai acuan gitu ya, channel-channel dengan target luar negeri, channel-channel dengan pembahasan yang cukup ekstra dan kerajinan upload yang luar biasa serta konsistensi tinggi, bahkan dalam sehari bisa upload 2 kali gitu ya. Nah, tapi kok malah justru viewsnya makin anjlok. Kenapa gitu ya? Ini kan yang menjadi sebuah misteri bahkan untuk channel ini ya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat ya. Nih, ini source-nya nggak ada. Tapi di sini full video panjang. Cuman di sini ada fakta yang cukup mengejutkan bahwa dalam 30 hari terakhir dia upload 195 video. Artinya kalau kita total ya teman-teman ya, 195 dibagi 30 itu per hari 6-7 video. Ini angka yang gede banget. Dan penontonnya cuman views total sebulan cuman dapat 267. Padahal saat pertama kali dulu saya review channel ini, itu viewsnya bisa sampai 1,2 juta. Gede banget guys. Gede banget. Nah, begitu pula dengan channel Healthy Care ini. Ini juga sekarang udah turun banget ya, udah ngedrop banget. Ya bahkan videonya pun beliau juga rajin banget ya sebenarnya bikin videonya nih. Kalian bisa lihat ya. Sebulan terakhir 40 artinya hampir setiap hari itu minimal 1. Tapi viewsnya turun banget. Dulu ini hampir lebih dari 1,5 juta juga. Dan masih banyak channel-channel contoh lainnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Dan channel ini tetap konsisten, channel ini tetap improve dan seterusnya. Kenapa kok malah saat-saat subscribernya puluhan ribu, 40 ribu malah bagus, dan kenapa kok sekarang malah turun? Oke, jadi gini. Banyak faktor sebenarnya, ada yang namanya faktor saingan, ada yang namanya niche-nya ini bukan niche yang spesifik lagi, ada yang namanya niche-nya itu kayak semacam ya ibaratnya banyak ditiru-tiru orang. Dan juga ada yang namanya kejenuhan. Dari pelajaran saya sendiri pun, contoh kayak channel Hendra Setio ini pun termasuk turun banget ya untuk channelnya ya. Kenapa? Karena ada kesalahan besar yang saya lakukan juga dari channel saya dan membangun channel-channel saya yang lain. Karena memang ya sekarang fokus saya kepecah ya. Saya harus ngerjain TikTok, saya harus ngerjain Shopee Affiliate, saya harus ngerjain platform-platform yang lain gitu. Saya harus jualan produk digital juga gitu. Nah, apa yang terbesar gitu ya faktor utama dari channel-channel seperti ini? Karena kebanyakan kita itu melupakan teman-teman bahwa kita itu juga harus mencari audiens baru. Nah, kebanyakan rata-rata channel-channel yang udah besar itu selalu menganggap, oh kalau video udah pernah kita bahas sebelumnya, kalau kita mau bahas video yang ada kemiripan, kita tinggal ngelanjutin aja. Nah, ini adalah kesalahan terbesar teman-teman. Kesalahan terbesar di mana harusnya penonton baru yang pertama kali nonton video kalian, mereka pasti akan bingung. Loh ini gimana? Ini seperti apa kok ujuk-ujuk kayak gini? Kok tiba-tiba seperti ini? Nah, ini kan sebuah kayak mereka udah langsung otomatis akan nge-skip. Ya, subscriber kita pun juga mungkin akan mengalami kejenuhan dengan konten-konten kita, di mana semakin banyak subscriber itu juga sebenarnya memiliki potensi beban yang besar. Ya, dari sekian banyak video kita ditampilkan ke dalam berandanya subscriber kita, tapi kok cuman sekian persen aja yang ngeklik video kita. Ada apa nih? Subscribernya bosen kah atau gimana? Berbeda dengan jumlah subscriber yang kecil, yang mana masih puluhan ribu atau ribuan ketika nampilin video kita, pasti presentasenya akan semakin tinggi di subscriber yang kecil itu. Jadi audiens pasti akan disebarkan. Karena ya nggak bisa kita pungkiri ya teman-teman ya, orang-orang itu kadang nge-subscribe itu cuma karena kepo doang dan nggak mau nontonin video kita. Nah ini kalau kalian baca di analitik itu pasti akan kelihatan kan, ada penayangan dan juga ada tayangan, ada rasio klik tayang di mana jumlah
presentase thumbnail kalian tuh diklik oleh orang. Nah, ini penting banget untuk kita evaluasi. Nah, semakin banyak video kita ditampilkan dengan banyaknya jumlah subscriber yang kita punya, ya otomatis akan semakin besar juga tantangan kita untuk ngejar presentase tadi. Ini saya alami juga. Ketika subscriber saya itu masih 100-an ribu, 200 ribu, 300 ribu, itu jumlah rasio klik tayangnya itu masih di atas 9% gitu loh. Kadang masih di atas 12% dan seterusnya. Tapi makin kesini makin turun. Dan yang teman-teman bisa perhatikan dari channel YouTube saya Hendra Setio ini juga ya udah mulai saturated juga, di mana saya itu benar-benar tidak mempedulikan penonton baru. Saya selalu fokus ke penonton yang sudah ada, ke orang-orang yang udah saya subscribe, yang subscribe saya. Dan ini udah terlihat juga di datanya, saya udah cek datanya kalau memang ya ternyata video-video baru-baru saya ini itu tuh tidak mendatangkan jumlah subscriber yang signifikan, bahkan cenderung jarang orang nge-subscribe. Kenapa? Karena mungkin orang males. Ketika saya membahas TikTok, nah saya udah langsung membahas aja terkait soal produknya, ide kontennya, dan seterusnya. Sedangkan penonton baru itu kadang juga butuh gimana lo cara daftarnya, gimana lo langkah-langkah awalnya. Nah, itu yang saya lupakan teman-teman. Nah, mungkin yang terjadi di channel-channel seperti ini juga sama. Terjadinya kejenuhan-kejenuhan gitu loh. Dalam pembahasan-pembahasan yang mana penontonnya akan semakin turun, semakin turun, semakin turun. Padahal kalau dilihat-lihat juga sebenarnya thumbnailnya dan videonya pun juga udah mengalami evaluasi ya, dan bahkan mengubah. Nah, channel ini kan membahas soal narsistik gitu. Nah, ada sih penontonnya, ada. Tapi secara akumulasi kalian bisa lihat sendiri, secara total ini tuh nggak memberikan, ya bener-bener ngedrop banget sih dari yang hampir 1 juta. Dan bagaimana caranya untuk bisa naik? Ya kita harus masuk ke tren. Biasanya orang-orang yang udah punya channel lama dan channelnya udah besar seperti ini, pasti akan ada kecenderungan, ya pokoknya bikin konten aja lah dulu. Karena mereka berpikir, ya pasti akan ada yang nonton. Begitupun juga saya. Saya ketika mau bikin konten, saya juga seperti asal aja gitu loh. Asal bikin video, muncul di kepala ada ide apa, saya bikin videonya. Nah, tanpa saya memikirkan bener-bener lagi audiens saya itu seperti apa, gimana caranya menggait audiens baru, yang mana itu yang saya lupakan. Karena ya memang ya banyak kesibukan. Total saat ini saya memegang banyak channel ya, mungkin lebih dari 11 channelan lah ya, yang menghasilkan penghasilan masih 11 channel. Dan itu pun juga memang ya channel Hendra Setio ini juga kalau kalian lihat ya dibikin apa adanya gitu loh ya. Karena saya fokus ke channel-channel yang lain juga, karena memang itu yang kadang memberikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan channel utama saya yang Hendra Setio ini. Jadi ya tetap ada skala prioritas ya. Bisa jadi orang ini yang punya channel ini juga punya channel lain yang penghasilannya lebih besar gitu. Dan kadang memang setiap channel mempunyai hokinya masing-masing, mempunyai keuntungan masing-masing. Ada kalanya channel kita itu naik, ada kalanya channel kita itu turun. Tapi sekali lagi pemilihan konten, pemilihan tema itu juga sangat-sangat penting sekali teman-teman. Jadi misal sekarang lagi booming masalah apa, ya kita harus bahas itu. Jadi kita harus nge-refresh. Orang-orang yang nge-subscribe kita dari lama, ketika tahu kita bikin video yang memang lagi viral, lagi trending pembahasannya, nah mereka akan memilih nonton video kita dan memang akan diprioritaskan untuk muncul di beranda mereka teman-teman. Nah itu dia, itu yang titik poin yang paling susahnya. Nah itulah kenapa alasan channel-channel besar kok akhir-akhir ini penontonnya makin turun ya. Ya selain banyaknya saingan yang penontonnya, yang videonya lebih bagus, ya pasti ya mau nggak mau seleksi alam akan terjadi. Yang kualitasnya kurang pasti akan kalah dengan yang kualitasnya bagus kalau udah terlalu membeludak. Ibaratnya kalau pemilihan sebuah niche ini adalah udah lautan merah gitu loh. Jadi udah banyak yang bikin niche seperti itu. Nah udah pasti yang bersaing adalah terkait soal kualitasnya. Nah ini penting banget untuk teman-teman pahami ya. Jadi itulah poin-poin penting yang mungkin harus digarisbawahi ketika teman-teman channelnya itu mulai turun ya. Kita harus butuh banget subscriber baru. Kita butuh banget yang namanya penonton baru. Kalau penonton-penonton lama terus ya, dan penonton baru itu lebih banyak nge-skip, pasti secara algoritma YouTube pasti akan berprasangka jelek gitu loh secara penilaian. Kenapa ini? Kok penonton-penonton baru nontonnya cuman beberapa menit doang lalu di skip, retensinya kurang banget. Nah kenapa gitu? Nah berarti kesalahan utama kebanyakan adalah yang saya perhatikan, ya mereka selalu membuat video untuk penonton lama, subscriber lama. Subscriber baru nggak dipikirkan, dan itu pun yang terjadi di saya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah kisah, kalian langsung melanjutkan kisahnya, kalian tanpa
ngasih flashback dulu seperti apa. Nah itu adalah sebuah kesalahan yang fatal juga. Contoh seperti saya nih, langsung kayak membahas tentang TikTok, tentang YouTube ya, langsung aja kayak ini tuh penghasilannya tiba-tiba potensi penghasilannya sekian, terus kemudian ide kontennya sekian, caranya gimana gitu, tanpa harus mulai dari nol. Orang yang baru masuk dan memang benar-benar penonton baru dan memang benar-benar baru tahu topik itu, mereka bingung, mereka harus apa itu loh ya. Karena gini loh, salah satu kekurangan konten kreator gitu ya, yang udah subscribernya udah cukup gede, mereka itu selalu berpikir bahwa ya subscribernya udah gede, dan selalu berpikir ya apa yang penontonnya saat ini suka. Seringkali melupakan bahwa selalu harus ada penonton baru, harus ada subscriber baru. Nah ini yang sering banget dilupakan. Apa yang membuat orang itu membutuhkannya gitu. Terkadang kita juga ada perasaan, wah ini kan udah kita bahas kemarin, gak usah dibahas lagi dah. Padahal penonton-penonton baru itu belum tentu dapat video yang sebelumnya. Belum tentu dia nonton video sebelumnya. Barangkali video kita yang baru ini yang kita upload itu yang baru pertama kali dia dapat. Nah kalau dia udah masuk video yang baru, nah inilah letak dampak buruknya teman-teman. Ya, dampak buruknya apa? Ya otomatis dia akan nge-skip. Wah apaan ini kontennya? Gak jelas, gak nyambung. Yang dijelaskan agak bingung, kok tiba-tiba begini, kok tiba-tiba begitu. Nah ini loh poin utamanya ya. Inilah poin utamanya. Bang tapi kan bisa dibikin playlist. Saya udah coba guys, dan itu tidak works, tidak jalan. Terutama buat teman-teman yang kontennya tutorial kayak saya, gak works, gak jalan. Jadi orang itu harus kalian layani. Kalian harus sediakan daftarnya. Kalian harus sediakan langsung, oh di sini loh. Mereka akan males untuk pindah-pindah video lagi. Ya kan playlist enak ya, habis nonton pertama, kedua, ketiga. Tapi faktanya secara data juga jarang banget yang mau melakukan hal itu. Mereka lebih suka langsung aja di dalam satu video itu biar gak usah pindah-pindah. Ya maklum, namanya juga manusia beda-beda ya. Nah mungkin buat pelajaran juga buat saya pribadi, kedepannya kayaknya saya tetap harus berulang-ulang kali membahas sesuatu yang harus saya ulang-ulang mulai dari awal deh. Jadi pembahasan soal TikTok affiliate ya saya harus ngejelasin gimana cara daftarnya gitu ya. Karena nggak mungkin saya lalu cuman membahas fokus tentang ide-ide konten terus, tapi saya lupa untuk cara memulainya. Nah ini penting, kecuali memang dari awal membahasnya ide konten ya. Tapi kalau misalnya kayak peluang bisnis di TikTok affiliate untuk jualan produk anak gitu misal. Nah saya harus kasih penjelasan latar belakangnya. Saya harus kasih bikin kontennya seperti apa. Saya harus kasih cara mulai dari nolnya bagaimana, buka apa, daftarnya bagaimana. Itu kayaknya penting banget buat penonton-penonton baru. Ya, ini pelajaran penting juga karena saya juga evaluasi beberapa akhir ini. Oh, kayaknya iya juga ya. Dan saya juga kemarin dapat wejangan juga dari beberapa mentor-mentor yang ada. Kayaknya ya kalau bisa ya lu harus pedulikan penonton baru gitu loh. Karena semakin banyak penonton baru, itu datanya akan semakin bagus gitu loh. Semakin banyak direfresikan, artinya itu kan berarti channel lu itu banyak direkomendasikan ke orang lain. Karena orang-orang yang baru tahu channel lu dan mereka suka. Jadi YouTube akan menilai channel lu itu bagus. Channel lu itu layak untuk dipromosikan dan untuk direkomendasikan. Nah ini adalah pegangan yang harus kita pegang teman-teman. Jadi penonton baru itu nggak boleh kita abaikan. Kita nggak boleh berfokus di penonton lama saja ya. Teman ini agak susah karena ya kita bikin videonya jadinya agak lebih lama, agak lebih panjang. Ya iyalah kalau kita membahas tentang contoh strategi TikTok affiliate dengan konten problem agitated solution. Nah kita harus ngejelasin dari awal dulu nih cara daftarnya. Nah itu dia, itu yang saya sendiri pun juga males. Makanya saya langsung to the point aja. Oke, kita bahas copywritingnya, pakai problem agitated solution, cara bikin kontennya seperti apa, bla 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 bla. Kan enak seperti itu kan, buat saya yang bikin enak. Tapi coba bayangkan buat penonton baru, ini apa lagi tiba-tiba bahas problem agitated solution. Bisa dipahami teman-teman. Nah itu mungkin salah satu penyebab kenapa kok video kita itu semakin turun dan semakin turun. Karena memang ya kita cuman bergantung di penonton-penonton lama. Sedangkan penonton lama pun pasti mereka juga punya pilihan penonton, pilihan tontonan yang channel-channel mungkin lebih bagus daripada kita. Kita harus sadar diri bahwa channel kita belum tentu yang terbaik. Di luar sana masih banyak banget channel-channel yang lebih bagus daripada channel kita. Ya, tetap semangat buat teman-teman para konten kreator yang pengen dapat uang dari YouTube. Kalian pasti bisa, semangat terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.